Mikrobiologi untuk semester 3 Fakultas Kedokteran. 1. Dasar-dasar mikrobiologi. A. Pengertian mikrobiologi. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari mikroorganisme, termasuk bakteri, virus, jamur, dan parasit, serta interaksi mereka dengan lingkungan dan organisme lain. B. Klasifikasi mikroorganisme. 1. Bakteri. Mikroorganisme uniseluler yang dapat bersifat patogen, penyebab penyakit, atau non-patogen. Contoh, Staphylococcus aureus, Escherichia coli. 2. Virus. Organisme non-seluler yang hanya bisa berkembang biak di dalam sel inang. Contoh, virus influenza, HIV. 3. Jamur, organisme eukariotik yang dapat hidup sebagai saprofit atau patogen. Contoh, Candida albicans, Aspergillus. 4. Parasit, organisme yang hidup dalam atau pada inang dan mendapat keuntungan dari inangnya. Contoh, Plasmodium, penyebab malaria. Entamuba histolytica, penyebab amebiasis. C. Teknik dasar dalam mikrobiologi. 1. Pewarnaan gram digunakan untuk mengklasifikasikan bakteri menjadi 2 kelompok besar. Gram positif berwarna ungu dan gram negatif berwarna merah muda. 2. Kultur mikroba, teknik untuk menumbuhkan mikroorganisme dari sampel menggunakan media kultur, agar atau cair. 3. Mikroskopi. Mikroskop cahaya digunakan untuk mengamati mikroorganisme dalam preparat mikroskopik. Mikroskop elektron digunakan untuk mengamati struktur yang lebih halus seperti virus. 2. Mikrobiologi medis. A. Mikrobiota normal. 1. Definisi, mikrobiota normal adalah mikroorganisme yang hidup di tubuh manusia tanpa menyebabkan penyakit. 2. Lokasi, ditemukan di kulit, saluran pencernaan, saluran pernapasan atas, dan saluran urogenital. 3. Peran, mikrobiota normal berperan dalam perlindungan terhadap patogen dengan bersaing untuk tempat hidup dan sumber daya. B. Patogen dan penyakit yang ditetapkan oleh mikroorganisme. 1. Bakteri patogen, Escherichia coli, penyebab diare. Staphylococcus aureus, penyebab infeksi kulit, sepsis. Mycobacterium tuberculosis, penyebab tuberkulosis. 2. Virus patogen, virus influenza, penyebab flu. Virus hepatitis B, penyebab penyakit hati. HIV, penyebab AIDS. 3. Fungi patogen, Candida albicans, penyebab infeksi jamur mukosa. Aspergillus, penyebab infeksi paru-paru. 4. Parasit patogen, Plasmodium, penyebab malaria. Entamuba histolytica, penyebab
amebiasis. C. Infeksi dan imunitas. 1. Infeksi, proses di mana mikroorganisme menginvasi tubuh dan menyebabkan kerusakan pada jaringan. Infeksi dapat bersifat lokal, terbatas pada satu bagian tubuh, atau sistemik, menyebar ke seluruh tubuh. 2. Imunitas, sistem pertahanan tubuh melibatkan sel darah putih, antibodi, dan mekanisme lain untuk melawan mikroorganisme patogen. Imunitas terdiri dari dua jenis, imunitas bawaan, non-spesifik, dan imunitas adaptif, spesifik. 3. Neurobiologi klinis. A. Isolasi dan identifikasi patogen. 1. Metode kultur, menggunakan media selektif dan diferensial untuk menumbuhkan patogen dari sampel klinis seperti darah, urin, sputum, feses. Contoh, media macongki untuk bakteri gram negatif. 2. Tes biokimia, uji fermentasi gula, uji produksi gas, uji enzim seperti katalase dan oksidase untuk membantu mengidentifikasi bakteri. 3. Tes serologi, menggunakan antibodi untuk mendeteksi keberadaan patogen atau produk patogen dalam sampel pasien. 4. Metode molekuler, teknik seperti PCR, polymerase chain reaction, digunakan untuk mengidentifikasi DNA atau RNA patogen secara langsung. B. Penyakit infeksi dan diagnosis. 1. Penyakit saluran pernafasan. Infeksi seperti pneumonia yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae atau virus influenza. 2. Penyakit saluran pencernaan. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri seperti Salmonella atau Escherichia coli dan parasit seperti Giardia lamblia. 3. Penyakit menular seksual, PMS. Penyakit seperti gonore, sifilis, dan HIV yang ditularkan melalui kontak seksual. 4. Mikrobiologi lingkungan, A. Peran mikroorganisme dalam lingkungan. 1. Degradasi organik. Mikroba membantu dalam dekomposisi bahan organik seperti daun, sampah, dan limbah untuk menghasilkan senyawa yang dapat digunakan kembali oleh tumbuhan dan organisme lain. 2. Siklus biogeokimia. Mikroba berperan dalam siklus nitrogen, karbon, dan sulfur, yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. 3. Pencemaran dan bioremediasi, penggunaan mikroorganisme untuk mengatasi polusi. Misalnya penggunaan bakteri untuk mengurai minyak bumi yang tumpah, bioremediasi. 5. Mikrobiologi industri, A. Mikroba dalam produksi industri. 1. Fermentasi. Mikroba digunakan untuk menghasilkan produk-produk seperti alkohol, asam asetat, dan antibiotik melalui proses fermentasi. 2. Probiotik.
mikroorganisme yang bermanfaat bagi kesehatan. Seperti Lactobacillus yang digunakan dalam produk yogurt. 3. Biopestisida, mikroba digunakan untuk mengendalikan hama pertanian secara ramah lingkungan, misalnya penggunaan Bacillus thuringiensis. 6. Mikrobiologi molekuler, teknologi PCR, polymerase chain reaction. 1. Definisi. PCR adalah teknik laboratorium yang digunakan untuk mengamplifikasi, menyalin, segmen DNA tertentu untuk analisis lebih lanjut. Digunakan untuk identifikasi patogen atau deteksi mutasi genetik. B. Sequencing DNA. 1. Definisi, sequencing adalah proses untuk menentukan urutan basa dalam DNA. Digunakan untuk mengidentifikasi mikroba atau memetakan genetik mikroba. C. Genetika mikroba. 1. Horizontal gene transfer, proses di mana mikroba dapat mentransfer gen antar individu, misalnya melalui konjugasi, transduksi, atau transformasi, yang dapat meningkatkan resistensi antibiotik. 7. Resistensi antibiotik dan pengendalian infeksi. Mekanisme resistensi antibiotik. 1. Penurunan permeabilitas membran. Bakteri mengubah struktur membran sel sehingga antibiotik tidak dapat masuk ke dalam sel. 2. Pengeluaran aktif. Bakteri menggunakan pompa untuk mengeluarkan antibiotik yang masuk ke dalam sel. 3. Enzim penghancur antibiotik. Beberapa bakteri menghasilkan enzim seperti beta-laktamase untuk menghancurkan antibiotik, misalnya penisilin. B. Pengendalian infeksi. 1. Pencegahan. Penggunaan vaksinasi, isolasi pasien, dan higiene yang baik untuk mencegah penyebaran penyakit. 2. Terapi, pengobatan dengan antibiotik, antiviral, atau antifungal untuk mengatasi infeksi sesuai dengan jenis patogen yang teridentifikasi. 8. Epidemiologi mikrobiologi, penularan penyakit infeksi. 1. Jalur penularan. Penyakit infeksi dapat ditularkan melalui kontak langsung, misalnya melalui luka atau hubungan seksual, udara, atau makanan dan air yang terkontaminasi. B. Pengendalian wabah. 1. Surveillance. Memantau penyebaran penyakit untuk mendeteksi wabah secara dini. 2. Karantina, isolasi individu yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut.